Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya perkenalkan nama saya Alia Dita Salsabila Putri dengan NIM 240301020357 yang pada kesempatan kali ini saya akan merepresentasikan salah satu topik pada mata kuliah Statistik Ekonomi dan Bisnis yaitu distribusi probabilitas diskrit untuk memenuhi ujian akhir semester genap tahun 2024-2025. Sebelum kita masuk ke materi inti, mari kita lihat terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Ada 3 tujuan utama yang akan kita capai. Yang pertama, kita akan belajar menerapkan distribusi binomial pada berbagai masalah bisnis. Ini sangat berguna untuk menganalisis situasi yang hanya memiliki dua kemungkinan hasil. Kedua, kita akan menghitung probabilitas menggunakan distribusi Poisson yang sangat efektif untuk menganalisis kejadian langka. Dan ketiga, kita akan memahami karakteristik dan penerapan distribusi probabilitas diskrit secara menyeluruh dalam konteks ekonomi dan bisnis. Mari kita mulai dengan distribusi binomial terlebih dahulu. Distribusi binomial memiliki 4 karakteristik utama yang harus dipenuhi. Pertama, yaitu hanya ada dua kemungkinan hasil dalam setiap percobaan, yaitu sukses atau gagal. Misalnya produk cacat atau tidak cacat. Karakteristik kedua adalah probabilitas sukses harus tetap konstan dalam setiap percobaan. Jika probabilitas sukses adalah 30%, maka harus tetap 30% di setiap percobaannya. Kemudian karakteristik ketiga, setiap percobaan harus independen. Artinya, hasil percobaan sebelumnya tidak mempengaruhi percobaan selanjutnya. Dan yang terakhir yaitu jumlah percobaan harus tetap dan telah ditentukan sebelumnya. Nah, di sini kita bisa melihat rumus distribusi binomial, di mana PR adalah probabilitas mendapatkan tepat R sukses, CNR adalah kombinasi yaitu cara memilih R objek dari N objek, P adalah probabilitas sukses dalam satu percobaan, Q adalah probabilitas gagal yang sama dengan 1 min P, N adalah jumlah total percobaan, dan R adalah jumlah sukses yang kita inginkan. Rumus ini memungkinkan kita untuk menghitung probabilitas untuk berbagai skenario bisnis. Distribusi binomial memiliki banyak aplikasi dalam dunia bisnis. Beberapa contoh yang sering kita temui adalah analisis kualitas produk, yaitu kita dapat menghitung probabilitas berapa banyak produk yang cacat dari batch tertentu. Kemudian tingkat keberhasilan marketing campaign, misalnya menghitung probabilitas berapa banyak pelanggan yang akan merespon positif terhadap suatu kampanye pemasaran. Dan yang terakhir yaitu analisis risiko investasi, di mana digunakan untuk mengevaluasi kemungkinan keberhasilan atau kegagalan investasi dalam suatu portofolio. Sekarang kita beralih ke distribusi Poisson. Distribusi ini memiliki 3 konsep dasar. Yang pertama, distribusi Poisson digunakan untuk peristiwa langka yang terjadi dalam interval waktu atau ruang tertentu. Langka di sini berarti probabilitas kejadiannya sangat kecil. Kedua, distribusi ini menghitung peluang kejadian dengan interval waktu yang spesifik, misalnya per jam, per hari, atau per bulan. Ketiga, kita mengasumsikan bahwa setiap kejadian bersifat independen dan rata-rata kejadian sudah diketahui dari data historis. Di sini kita dapat melihat formula Poisson, seperti yang ditampilkan dalam slide. Formula ini sangat berguna untuk memprediksi kejadian langka dalam bisnis. Distribusi Poisson memiliki banyak aplikasi praktis dalam bisnis, seperti analisis kecelakaan lalu lintas, yaitu untuk memprediksi jumlah kecelakaan dalam periode tertentu, kemudian kedatangan pelanggan di bank, di mana membantu bank merencanakan jumlah teller yang dibutuhkan, kemudian jumlah panggilan call center untuk perencanaan SDM customer service, dan yang terakhir jumlah kesalahan pemesanan yang membantu perusahaan mengantisipasi dan mengurangi error dalam sistem. Sekarang mari kita bandingkan kedua distribusi ini. Meskipun keduanya adalah distribusi diskrit, ada beberapa perbedaan penting. Dari segi jumlah percobaan, binomial memiliki jumlah percobaan yang tetap dan terbatas, sedangkan Poisson tidak memiliki batas jumlah percobaan. Dari segi probabilitas sukses, binomial memiliki probabilitas sukses yang tetap, sedangkan Poisson digunakan ketika probabilitas sukses sangat kecil dan mendekati 0. Dari segi parameter, binomial menggunakan 2 parameter yaitu N dan P, sedangkan Poisson hanya menggunakan 1 parameter yaitu rata-rata.
Untuk memilih distribusi yang tepat, perhatikan karakteristik berikut. Gunakan binomial ketika jumlah percobaan relatif kecil dan probabilitas sukses tidak terlalu kecil, biasanya lebih dari 0,05 atau 5%. Dan kita dapat menggunakan Poisson ketika kita menganalisis peristiwa langka. Jumlah percobaannya besar, biasanya lebih dari 20, dan probabilitas sukses sangat kecil, yaitu kurang dari 0,05 atau 5%. Pemahaman ini penting untuk memilih metode analisis yang tepat dalam berbagai situasi bisnis. Sekarang mari kita aplikasikan teori ke dalam studi kasus yang nyata. Kita akan menganalisis data kecelakaan lalu lintas. Situasinya adalah, menurut catatan kepolisian, dalam 1 bulan rata-rata terjadi 5 kali kecelakaan. Kasat lantas, mohon maaf, Kasat lantas ingin mengetahui apakah perlu perbaikan sistem pengamanan jalan. Kriterianya adalah jika probabilitas kecelakaan lebih dari 3 kali per bulan melebihi 65%, maka perlu dilakukan perbaikan sistem. Nah, data yang kita miliki rata-rata kecelakaannya 5 kejadian per bulan dan kriteria perbaikannya pi R lebih dari 3, lebih dari 65%. Yang ditanyakan apakah perlu dilakukan perbaikan sistem pengamanan jalan raya. Untuk menyelesaikan masalah ini, kita akan menggunakan distribusi Poisson, karena kecelakaan adalah peristiwa yang langka, dan kita menganalisis dalam interval waktu tertentu, yaitu per bulan. Rata-rata kejadiannya juga telah diketahui. Distribusi Poisson sangat tepat untuk kasus seperti ini karena memungkinkan kita menghitung probabilitas kejadian langka dengan akurat berdasarkan data historis. Mari kita identifikasi data statistik yang akan kita gunakan. Yang pertama yaitu rata-rata. Kecelakaan per bulan adalah 5 kejadian. Ini akan menjadi parameter dalam rumus Poisson. Kemudian, target probabilitas yang menjadi batas adalah lebih dari 65%. Jika probabilitas kecelakaan lebih dari 3 kali per bulan melebihi 65%, maka sistem perlu diperbaiki. Data ini akan menjadi dasar perhitungan kita menggunakan distribusi Poisson. Sekarang, mari kita hitung step by step-nya. Kita menggunakan distribusi Poisson dengan rata-rata kecelakaan per bulan yaitu 5. Untuk mencari P, X lebih dari 3, kita hitung dulu P, X kurang dari sama dengan 3. P, X kurang dari sama dengan 3 sama dengan P, X sama dengan 0 plus P, X sama dengan 1 plus P, X sama dengan 2 plus P, X sama dengan 3. P, X sama dengan 0 sama dengan E pangkat min 5. Atau sekitar 0,0067, kemudian P sama dengan X sama dengan 1, PX sama dengan 1 sama dengan 5 kali E pangkat min 5, yaitu 0,0337, kemudian PX sama dengan 2, sama dengan 5 pangkat 2 kali E pangkat min 5 per 2, yaitu kurang lebih 0,0842, dan kita lanjutkan ke penghitungan selanjutnya seperti yang ada di layar dan ditemukan Px lebih dari 3 sama dengan 1 min 0,2650, yaitu sama dengan 0,7350 atau 73,5%. Kurang lebih ini adalah detail penghitungannya dan tabel atas penyelesaiannya sebesar 73,5%. Berdasarkan perhitungan yang telah kita lakukan, probabilitas kecelakaan lebih dari 3 kali per bulan adalah 73,5%. Batas toleransi untuk perbaikan sistem kan awalnya 6,5%, sehingga 73,5% lebih dari 65%, yang berarti melebihi batas kritis yang telah ditetapkan. Sehingga rekomendasi akhir yang didapatkan yaitu perlu dilakukan perbaikan sistem pengamanan jalan raya. Hasil analisis statistik ini memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan dalam meningkatkan keselamatan lalu lintas. Demikian presentasi saya tentang distribusi probabilitas diskrit. Melalui materi ini kita telah mempelajari karakteristik dan aplikasi distribusi binomial dan Poisson, cara menghitung probabilitas menggunakan kedua distribusi, dan penerapan praktis dalam studi kasus kecelakaan lalu lintas. Terima kasih, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.